final. keuntungan dari upper. Ngurus visa, Lip. Nah iya kan? Iya memang, tapi istirahat tuh. Dia masih ada grand final. tenang, nggak Masa tenang. iya dia ngurusin visa dulu. Aman, itu kan tugas manajemennya ya. Untuk Bener. mempersiapkan data-datanya. Oke, dan langsung saja kalau gitu dia drafting phase dari match point. Tinggal satu langkah terakhir lagi berarti untuk Onyx. Dan masih cukup banyak sih langkah untuk Gigcap ya kalau misalnya mereka pengen balikin keadaan. Tapi Pak Quinto-nya dulu sejauh ini. Dan satu last band dari Gig, haruskah ada perubahan? Coach Arpal? Harusnya diubah sih band Haritnya tadi pas mereka first game. Maybe mereka bisa band Zuxinnya karena dari tren juga dia lumayan respect sama Zuxinnya Sans. Jadi mungkin bakal ada trade cloud sama Harit. Butterflies born by thy wishing is guided Yusin ya, by lanterns. sesuai dengan apa yang dibilang sama Coach Arpal juga. Tapi berarti berdasar dari Onyx nih. Different perspectives exposed the Marcel, Wow. berubah lagi Akhirnya nih. keluar. Ini orang-orangan Paxley ya emang. Kalau bawa foto klemer, tapi emang make sense. Tadi kan udah sempat kita lihat di band-band terus juga kan, jadi emang ini waktu yang tepat banget untuk keluar. Ya, di MPL Arena juga ada Marcel ya, tukang foto keliling di sini kan ada. Iya ada. Oh ya, by the way buat teman-teman ya yang lagi di Velodrome, yang lagi merasakan euforia Iya. di playoff ini, kalian bisa lihat keliling. Cari Ini kan tuh. cari di benar-benar di Mythic biasanya ya. Iya. Ini ada Marcel Real Life, Tukang foto keliling. bawa kamera beneran. Iya. Oh itu lagi di tengah jadi. tuh. Hah, mana? Lagi di tengah Lagi tuh. tengah, Lagi di tangkap, VIP, depan VIP. tangkap. Oh, tangkap bola loh. Fris. Biar karena masuk foto. Oh iya, langsung di ini ya, langsung di Golden Hour. Nah ini Kalea di atas ya, langsung keluar. Menurut Tim oke nggak? Kalea tergantung, tiga ini temannya Kalea atau jangan-jangan dia ngambil hero lain dan teman Kaleanya di bed fase kedua. Baxia sih bagus ya. Oh, tapi dengan draft kayak gini, malah kayak ngebuka potensi buat Granger juga gak sih? Kayak Onyxnya mau main ngegas dari awal. Sorry, Harit udah muncul tapi projectile-nya berarti sisa di mid laner-nya doang. Kimi Skypierce, XP-nya yang main ke damage. Ini Fredrin lawan Baxia, oke lah. Tank jungle lawan tank jungle. Sisi dipegang sama Fredrin, cuma kalau sampai hyper carry cloud doang, gua agak ngeri sih. Oke, butuh tetap damage ya. Tetap. Baik itu di EXP, ya balik lagi. Apakah butuh lapu-lapu? Cut pick kah? Karena jujur ya, untuk Onyx lapu-lapu juga ini good pick. Banyak pick banget juga. good picknya, soalnya emang butuh physical. Nanti mid lanernya bakal tetap menuju ke, ya balik lagi magic kan, anyway. Oke. Apa yang harus ditutup nih Coach Arpal dari Onyx? Mungkin bisa tutup Arlotnya karena tadi lumayan worth juga kan. Presiden Arlot di Onyx. Mungkin bakal respect juga. Ya. Ya pasti ya. Karena dinamis banget kombonya. Benar-benar kayak mudah banget untuk dijalankan. Dan gak terlalu banyak syarat sih, itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Fredrin Arlot, tinggal pakai aja semua skillnya, nanti juga kena efek sisi sendiri. Dan Arlot bakal eksekusi dengan Vengeance. Dia mau ban Selena nggak? Selena, oh Selena Selena. Baxia kan? Selena Baxia, Selena Marcel. Selena Baxia plus XP-nya yang pokoknya damage. Selena Marshall juga kacau, Be. Crowned yang by kacau Nail. heaven's mandate, my legacy shall Bener banget tuh. endure. Cekrek, lele, ya kan, tubruk. Auto tumbang, apalagi kalau misalkan first item dari Kairinya Kersel. Itu nyayur sih jatuhnya. Iya. Cetian juga ya jelas ya ditutup untuk menghindari nanti dari party-partinya. Dan wow, kita kayak- kedatangan nih langsung. Halo. Kayak ini BTR Vitality Ladies Emang. sama ya? Jadi mau ngajak siapa nih? Mau ngajak Onyx atau Gig ke Paris? Queen of MLBB. Iya. Udah jelas banget ya title yang mereka sandang. Mereka udah Bahkan- pasti ke Paris. Iya. Udah pasti, Coba, karena defending Bumi, champion. Onyx atau Gig Bumi? Ya, Kelra. Kelra katanya. Gak mungkin kita ajak ngobrol. Gak Iya, mungkin, gak bisa. Gak bisa Nggak bisa. ternyata. It's okay. Wah, good community ya. Keren Woi, banget. masih semangat ya tentu karena masih ada harapan juga. Karena emang masih ada kesempatan untuk minimal ambil 1 poin dulu. Apakah dicuri lapu-lapunya? Lapu-lapu kanan kiri bagus banget. Kanan sih, Marcel menurut gua bisa lapu-lapu. Ini kiri kanan nih ada 2 hero yang bagus untuk XP. Ada Lapu, ada Terisla. Karena works juga buat tank jungle dulunya. Ya, sama-sama megangin ya. Nah, di zone juga pasti bakal ngebuang resource. Kalau Minimal mid dulu buat apa? mereka. Kalau mid dulu. Lined up in Oh, my ini. sights. Your team is picking. Oh. Cut pick yang bagus banget dari Kimi. Karena kita udah sempat mention tadi kan soal Kimi, Skypierce bareng sama Golden Hour ditembakin gitu kan Golden Hour-nya. Lawan Baxia, Be. Ya,
Gak ada masalah sih. Kalau Menit kita ngomongin berapa? masalahnya nanti paling kalau misalkan emang basisnya snowball, Radiant Blade Armor baru itu masalah buat Kimi. Baru itu masalah. Pasifnya aja kan udah berlawanan nih. Sama kayak, simple gini, Harit Purify, susah diangkat Kalea. Yes. Tembakan Kimi, tembak ke Harit di zaman first juga gak susah gak sih? Kan goyang-goyang terus. Pasti. Belum lagi kan kalau misalkan Kiminya yang terjebak kan di dalam Golden Hour. Makanya. Tiba-tiba langsung ada Chrono Dash di tengah-tengah, hilang pasti gininya. Berarti main waktu gak sih lamain efek ininya? Ya, main waktu tapi main lampu juga emang ini yang sempat kita mention. Karena kiri kanan picknya bagus banget buat lampu EXP. Lapu-lapu 100% deh, ingat. 100%, ini dia. Take 9 berarti ya buat Lutfi. 7 gak sih? Ada 8 kali pick 100%. 4 kali pick itu Pakito. Oke. Last picker? Apakah Teris. Benedetta possible sini? Karena mereka harus mengikuti temponya Wah. melawan YV, melawan Harit, Bennett, melawan menarik. Marcel. Bennett menarik sih jujur ya. The clouds are ever shifting. Sora. His heart Oke, remains masih ada Sora ya. steadfast. Oke. Jatuhnya Sora. Iya. Match point ya buat Onyx secara draft yang sudah dibawakan boleh dari Profesor KB. Ya Kira-kira kemana? masih kelihatan kuat ya di Onyx ya draftnya. Sampai ke last pick ya. Dan sekarang dari Lim. Sumpah ini Baxia udah jadi jawaban Claude, udah jadi jawabannya Kimi, ada Marcel juga. Geek Farm sih. Oke. Kalau Coach Erbang. Gue suka pick Soranya jadi Onyx. Nice. Oke. Nice. Itu dia ya untuk predictions dari para panelis kita. Sekali lagi match point. Dan kita akan serahkan langsung saja kepada para casters kita. Siapa yang akan mereka antarkan ke MSC at Esports World Cup atau ke Paris. So langsung saja Ranger Mas dan juga Aul. Yes, terima kasih banyak untuk para panelis kita tentunya. Memang match point ada di tangan dari tim Onyx. Yep. Tapi apapun bisa terjadi di Mobile Legends Bang Bang yang muda ini. Jadi mari kita menyaksikan tanpa berlama-lama. Let's go to the lane of dark. Let's go. Match point untuk Onyx ya. Kalau tadi udah ditonton sama timnas bumi kita nih. Oh iya. Versi ladies kan. Siapa ini yang bakal nyusul mereka ke Paris duluan. Karena Oke. salah satu dari tim ini akan mengunci tiket tersebut dengan keadaan yang sebenarnya sekarang untuk Onyx sedang unggul 2 poin. Oke, tapi kali ini Kenzinski dilepasin nih Cloud-nya. Dan jangan lupakan, Cloud-nya Kenzie dari kemarin itu benar-benar bisa dominasi banget. Dan bahkan di saat mereka menurunkan tim Liquid ke lower, ini Kenzie benar-benar bersinar di 2 game. Ya, tapi di 2 game yang pertama, kuncinya ke Marcel. Wah, lagi ya flicker, tapi gak berhenti sampai situ. Stun di tengah. Oke, gertak-gertak sambal dikeluarkan, tapi nampaknya Sans terkena damage cukup sakit. Kiboy tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauan terhadap Sans. Dan poking damage yang diberikan menuju ke arah Sans kali ini dibalaskan dan dibayarkan. Memang gak kontak. Iya, tapi Kenziski juga tadi udah mulai kehadiran tamu ya dari Kipo yang rotate. Sementara untuk set talent emblemnya, kita melihat masih dengan emblem match ya. Oh, Kimi dan Rapture yang terselip untuk Sun sekarang juga. Plus emblem fighter masih pastinya untuk Cloud bersama dengan Trill, Devil of Blood juga. Ada Vitality untuk Galoiski dan juga Pull Yourself Together dengan emblem tanknya. Tapi Kairi sudah mulai rotasi. Kairi mau makan 1 point kill dan flicker ini keluarkan. Sedikit bergoyang kali ini nampaknya. Iya. Shaky sedikit, tapi tidak ada 1 point kill. Itu yang paling penting. Ya ada tabrakan yang terjadi ya Tiba-tiba barusan. ya. Tapi ya nggak mau terlalu over juga. Sementara ini dari Geek Fam terlihat di game yang ketiga ini sedikit ada lebih nafas lah. Yes. Dan bahkan Marcel dia tahu dia siap untuk bisa melakukan cover menuju ke arah team fight. Kairi seorang diri di arah Turtle. Dan Kairi juga bisa dimakan. Walaupun belum adanya Glowing One, tapi lihat bakal coba dipasangkan di Prefectus. Marcel mencoba untuk bertahan dengan Shifting Side. Dia bisa terlalu besar dan Nazara berhasil mendapatkan 1 turtle. Tapi 2 point kill yang didapatkan oleh para pasukan dari tim Onyx setidaknya membayarkan 1 turtle yang tercuri. Yap, itu dia ya. Harusnya masih jadi keuntungan buat Onyx ya karena keuntungan mereka jadi lebih besar juga. 2 player yang hilang dari Geek Fam. Alright. Walaupun sebenarnya gapnya masih belum terlalu jauh, tapi kalau bisa Wah, Sans. Oh, Sans! Flicker! Flicker gila, Sans! Di depan mata ada Nazar sekalipun Sans gak kendor untuk bisa mendapatkan point kill dari Apoy. No, calculate yang sangat luar biasa dari Sans. Mungkin itu tidak bisa diekspektasikan oleh Apoy karena di depannya udah ada yang jagain. Iya itu benar-benar well calculated by Sans. Flicker dan langsung mengeluarkan 1 buah point blast. Hilang langsung
Dan membuat kembali lagi menjadi keuntungan untuk Onyx. Dan kalau bicara Kenziski dengan hero powernya seperti apa yang Ranger bilang. Yes. Ini udah kelihatan banget ya. Kayaknya landing atas aja nih yang ada dimenangin sama Gifam. Bener. Dan lihat Kenziski bahkan memenangkan satu level di atas Keldra tadi ya. Sempat sebelum dia udah di level yang sama. Tapi dari mode EXP lihat Keldra di depan sana. Jangan lupakan Keldra masih memiliki Purify. Poleski harus ke arah belakang. Poleski terhempit. Pergerakannya Poleski. Kali ini bakal coba dipaksa mendapatkan satu poin kill. Tsunami Slay. Poleski kali ini gagal untuk mendapatkan poin kill. Tapi out of nowhere Kenziski mencoba untuk menggocek. Di mana Keyboy berada. Keyboy nowhere to run. Ya walaupun sebenarnya Golden Hour yang on point ya untuk bisa menyelamatkan diri. Tapi ya itu dia gak ada jalan untuk pulang yang bisa dilalui. Sampai akhirnya membuat dari Kenziski berhasil untuk bisa mendapatkan 1 poin kill pertamanya. Wah, Kenziski dengan cloud-nya Ul. Apakah dia akan memberikan nafas panjang untuk Kick Farm kali ini? Harapan ya. Karena 2 kali di steal di pick atas. Ya. Tapi ya Gigfam kayaknya tahu nih mau pick cloud makanya trade-nya ke Marcel silahkan pakai aja. Kita ambil cloud-nya juga. Dengan momen tadi sebenarnya ini jadi celah lagi sih untuk Gigfam bisa mereka manfaatkan. Terutama mereka juga membawakan cara tank jungle kan yang cukup mandiri. Sementara Kairi akankah ada steal moment yang bisa dilakukan karena udah mulai ditarik ulur? Air sungai telah bergoyang. Kairi mencoba menarget di mana Nazara berada. Tapi lihat dari Baloyski mencari backline ke arah. Satu buah retribution dapatkan Nazara. Sangat bagus. Tapi nampaknya di sana lu tidak bisa menahan damage dengan adanya Prefectus dan langsung Tsunami Slam. Real world manipulation. Marcel tidak bisa melakukan ikut join team fight. Bahkan Baloyski di sini harus tergeletak hilang. Langsung invasi menuju ke arah Purple Buff. Para pasukan dari tim Onyx mereka memang kehilangan 2 kali turtle tapi goldnya nggak swing. Iya dan itu yang selalu bisa dicari sama Onyx. Karena dapetin banyak keuntungan yang sangat-sangat lebih worth ya. Karena dengan adanya Purple Buff yang berhasil dicuri juga. Dan sekarang Nazaranya udah nggak tenang. Keyboy yang akan leluasa. Aduh. Wah. Hampir, almost. Bahkan lihat hijaunya aja belum menyentuh lantai. Dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim Gigfam mereka harusnya tidak memaksakan mendapatkan poin kill atas Kairi sih. Sejujurnya walaupun mereka menang 2 turtle tapi 1400 gold tetap ada gap di arah Kairi di sini. Iya, iya. Dan juga ini Keyboy-nya akan semakin leluasa ya setelah movement speed yang dia punya juga. Tambah dengan Thunderbelt tadi menjadi item priority. Dan ya itu akan menjadi jaminan ataupun modal dari Keyboy untuk kembali bermain secara agresif. Walaupun sekarang Nazara akan melakukan aksi jepitan menuju ke arah Keldra. Onsil dari Keyboy. Coba untuk melakukan defensif. Tapi di depan sana ada Kairi. Suns mencoba untuk melakukan covering up. Di ada top lane. Mereka melakukan cover terhadap Keldra dengan luar biasa. Dan bahkan kita lihat di sini. Para pasukan dari tim Gigfam harus coba megang lagi. Dan MP Electricity berada. Anonim dan juga Obawa. Wah, keren. Halo. Wah, nah. Obawa. Halo, Anonim. halo, halo. Apa kabar? Halo. Hai, baik banget, baik banget. Gimana keadaan di festival? Pecah dong. Rame dong. Pecah. Coba langsung pecah. ketarkan dong velodrome-nya Badai. bawa Anonim. Tolong ya diramaikan ya. Festival King Phoenix mana suaranya? Wow. Pecah banget. Gila, geternya sampai sini. Thank you Om Awa, Anonim, Nyampe Evan ya, dan juga terima Enjoy. kasih. Semangat ya. Yang lagi ada di festival. Rame soalnya, Iya. tadi katanya mau masuk aja sulit. Iya, tapi Anonim yang tahu-tahu aja ya. Oke, langsung ya balik lagi ya. Kita balik lagi di mana Kairi mencoba untuk melakukan steal. Tapi adu retribution antara Nazara dan juga Keyboy. Di belakang sana ada Marcel yang langsung naik terhadap seorang Suns. Dan bahkan Keyboy yang berhasil mendapatkan turtle. Meanwhile Keldra bersama dengan Marcel. Harus kehilangan Marcel dan Nazara tidak bisa berbuat banyak. Pressboard-nya dan classing duet from Kenziski. Mencoba mendapatkan 1 poin kill. Tapi nampaknya hanya Kairi yang ter-take down. Masih bisa selamat Keyboy. Dan Kenziski berhasil mendapatkan shutdown. No win. Pertukaran dari Kenziski setidaknya membuat para pasukan dari tim Gigfam membuat mereka masih stabil, tidak kehilangan banyak. Tapi sayangnya Keyboy tidak melepaskan dirinya dari Apoy. Wah panjang banget dari segi team fight-nya. Kenziski mencoba untuk maju lagi tapi ternyata damage dari Keldra-nya sudah tidak terbendung. Plus lagi juga Kenziski dalam keadaan low HP. Aboy yang mencoba untuk bertahan tapi apalah daya. Sky Pisser di Suns kali ini. Wah. Menarik. Menarik sebagai eksekutor Iya. tambahan. Dan bahkan lihat KB pasti tersenyum melihat anaknya pakai Sky Pisser dengan If.
Soalnya, tapi ini bukan kali pertama ya kita ngeliat Gift dipakein Skyfierce ya. Iya, dia langsung biarin Sans bersinar kata KB. Pasti dia begitu. Shell kan pakai, tapi ya karena memang tank jungle juga jadi ya memastikan lagi untuk bagaimana efek eksekusinya bisa dimatangkan kembali dengan Onyx dan ada inisiasi kah? Tidak, Geekfam lebih fokus untuk mencari saja turret yang mereka inginkan. Oke, tapi Lutfi udah mulai sadar sih seharusnya. Dia tidak sekuat itu. Dan dengan Brave Fighters-nya kali ini belum ada. Lutfi terperang, kita lihat damage yang diberikan oleh seorang Marcel. Terlalu sakit. Aboy berhasil mendapatkan satu moment kill. Marcel sekarang tahu mau ditutup dengan adanya Keyboy. Tapi Golden Hour save the day. Kairi bisa pulang dengan selamat. Dan bahkan di depan sana Pauliski masih mau lebih. Sasa membuka reload manipulation supaya tidak bisa terkena tsunami slam. Dan mencoba untuk melepaskan bottom lane adalah salah satu tindakan Onyx karena Kelra tertangkap. Langsung Revive dan dihindari pressure-nya di ujung tanduk tapi tidak bisa menghindari, dia bisa diberikan Keyboy. Terus lagi the plan digunakan Zetski. Menggetarkan Velodrop. Menghilangkan dua pemain inti Onyx, Keyboy dan juga Kelra. Ya dengan adanya Kimi fight jangka panjang jadi benar-benar bisa dijawab banget. Mereka ladenin semua aja. Nazaranya yang akan ada di depan tapi Lutfi. Oh Lutfi, astaga Lutfi. Damage-nya terlalu sakit. Dan Galcon masih mendapatkan 6 poin. Sedangkan Kairi di depan sana membuat satu poin kill. Yang harusnya kali ini membuat para pasukan Geekfam bisa mendapatkan satu turret, lord atau bahkan mereka mau invasi ke arah jungle. Ya, dan ini kesempatan untuk Geekfam bisa mencuri poin di game yang ketiga dengan gold yang sekarang udah nge-swing ke arah mereka. Fight jangka panjang yang bisa mereka jawab. Onyx yang memang juga masuk satu persatu tadi terbawa kah? Oke, Keyboy mencoba untuk menghindari damage yang diberikan tapi Kazetski berhasil mencuri dengan adanya Battle Mirror Image. Masuk ke dalam dan ini dia bukan tanpa alasan melakukan steal terhadap Cloud Kenziski di pick atas. Ya ini power banget pastinya ya bagaimana kalkulasi yang dimiliki oleh Kenziski. Wow. Dan membuka kesempatan untuk Lord sekarang bisa didapatkan oleh Geekfam tanpa adanya gangguan sama sekali dari Onyx. Oh, clear area dilakukan sudah. Yep. Laning mereka sudah mainkan. 1.700 gold bahkan swing ke arah Geekfam yang sangat-sangat mempengaruhi tim fight dari tadi adalah Aboy nggak bisa ditahan damage-nya. Iya, plus juga kalau bicara tentang Sun, posisi dia dengan ultimate yang steady, ini banyak banget yang bisa tabrak. Ada Kenziski, ada Marcel. Dan walaupun sebenarnya untuk Baloiski berkali-kali upaya untuk ke arah Kelra ya, melakukan Tsunami Slam. Walaupun selalu bisa dijawab dengan Purify, tapi gak masalah. Di fight berikutnya atau di lanjutan team fight-nya, ini Geekfam bakal leluasa karena Kelranya udah gak ada Purify. Walaupun harus tukar sama Tsunami Slam. Betul. Dan tapi tukar Kelra mahal. Iya makanya. Cukup worth it untuk Baloy. Dan lihat Aboy untouchable walaupun dia menggunakan Purify. Tapi ini menandakan para pasukan dari tim Geekfam mereka sadar ada dua carry, shadow carry yang selalu dibilang sama Aul. Ini dengan striker bayangan yang dimiliki para pasukan dari tim Onyx, mereka harusnya sadar Sans gak bisa berbuat banyak karena shadow strikernya bukan di mid lagi. Shadow striker bisa di arah Lutfi. Ya, Lutfi yang bisa tabrak ya. Ya sedangkan Geek punya 3. Mereka punya 3 damage dealer, Kenzie, Aboy, dan Marcel. Nah itu Marcel yang kadang tidak terduga-duga damage-nya ternyata masuk dan besar. Besar sekali. Dengan Thunder modenya. Tapi dengan adanya wave yang sangat baik membuat para pasukan dari tim Geekfam mereka mencoba untuk mendapatkan satu best turret di tengah. Tapi wave minion ini masih bisa diatur, dikontrol karena adanya Eve. Oke, masih terjaga ya untuk 3 base turret. Cuman ini keadaan yang sangat timpang setelah kita lihat dominasi di game sebelumnya yang dimana 2 game betul. 10.000 perbedaan gold dan sekarang Geekfam yang lepas atas early game ya. Mereka dapetin momen. Oke, dapetin momen. Tapi ternyata flicker yang dikeluarkan dari para pasukan dari tim Onyx kali ini tidak ada. Malah sebaliknya malah hilang. Golden Hour di belakang menjepit ke arah Kenziski supaya tidak bisa deliver damage. Mereka membiarkan para pasukan Kenziski. Blasting duel from Kenziski masih mendapatkan satu momen kill atas Kelra. Mereka melenyapkan main carry dari Onyx. Tersisa Sans kali ini. Bahkan Lutfi pun sudah tergeletak lemas tak berdaya. Wah, area of effect kombinasi yang serem banget sih. Tidal Strike, Stormbind, dan Blazing duetan kali ini Geekfam. Mereka mau naik ke arah mereka high ground. Mereka mau ke arah high ground. Dan lihat perlahan mencoba untuk di-clear oleh Sans. Para pasukan dari tim Geekfam mereka memiliki satu kesempatan keunggulan untuk mendapatkan game kali ini. Tapi satu hal Ya. jangan termakan euforia kemenangan yang sudah mereka miliki. Penting banget itu dia ketenangan yang
diperlukan pastinya untuk Geek Fam. Karena sekarang mereka udah dapetin hal yang mereka inginkan. Dari segi objektifnya juga sekarang udah mereka pegang. Terus lagi dari gold gap-nya mereka kuasai. Betul. Satu base turret dihancurkan. Tapi ya memang belum seinstan itu ya untuk bisa dikonvert menjadi poin. Karena Onyx juga tadi masih bisa bertahan dan Geek Fam lebih mencari yang lebih pasti-pasti aja. Ya, dan bahkan kita lihat di sini, Kiboy udah coba satu cara. Dia udah coba tutup Kenzinski-nya, tapi ternyata masih kalah teamfight. Mungkin ada satu cara lagi untuk Kiboy. Tutup frontlaner-nya, biarin Kenzinski-nya yang masih main. Karena Cloud tanpa adanya frontliner berat loh. Iya. Tapi sebenarnya tadi udah berhasil ya. Lama juga tuh kan kena Golden Hour tadi ya untuk Kenzinski-nya. Tapi ya ini dia upaya dari Geek Fam. Dengan Lord yang sudah mereka dapatkan. Saat lagi akan muncul. Yes, betul sekali. Yap, ini dia. Akan segera muncul di arah tengah. Ke Base tengah. turretnya udah gak ada. Ke tengah, tidak ada base turret. Kenzinski udah ngamanin wave di arah top lane-nya. Winter. Bottomnya juga udah dimainin. Dan ini bahkan lebih panas banget. Dengan 2 game yang berbeda. Jadi langsung aja mana tepuk tangannya Velodrome. Oke. Let's go to the high ground. Onyx mencoba untuk melakukan distraction. Buying time sedikit untuk melakukan clear minion. Tapi wave tidak bisa dibendung. Karena Nazara menangkap 2 pemain dari tim Onyx. Bahkan Kairi gak bisa menahan damage dari Golden Hour. Di sana berhasil mendapatkan 4. Damage masih belum cukup. Damage dari turret Kairi untuk takedown. Kenzinski harus mundur ke arah belakang. Tapi sayangnya Lutfi di depan sana. Refleksnya tidak cukup. Bahkan Kiboy tergeletak. Kehilangan 2 pemain Geek Fam. Kali ini gagal untuk bisa mendapatkan satu base turret di arah bottom lane. Yap, tapi setidaknya ada point kill juga yang bisa dibayar ya. Dan memang base bottom turretnya juga udah low banget. Tapi Onyx mereka masih bisa nahan. Iya. Mereka berhasil untuk bisa buying time dengan Golden Hour tadi. Dan bahkan mahal. kita lihat sempat tadi di mana Kenzinski. Wah. Jangan sampai tumbang Kenzinski. Karena shutdown sekali aja ini berbahaya banget. Walaupun gak ada objek yang bisa diamankan. Tapi gue yakin Onyx pasti akan snowball dengan base turret. Atau turret-turret yang masih ada di depan. Iya, tapi itu dia kalkulasi dari Kenzinski ya. Dia maju untuk ngancurin base bottom turret yang emang HP-nya juga udah sedikit banget. Dan berhasil. Dan itu adalah lane yang berseberangan dengan next Lord yang akan segera muncul. Iya. Winter Crown udah selesai buat Kenzie. Akan semakin pede lagi dia nanti maju Blazing Duet. Dan kalau ngelihat dari Aboy, dia punya Divine Glaive, dia punya Concentrate Energy. Dan itu dia teamfight panjang yang bisa dijawab juga. Plus Bloodwing. Bloodwing No sulit. Sky Pierce buat Yang Kimi. biarin aja nggak pakai Sky Piercer karena damage-nya udah cukup. Kita udah bilang tadi 3 damage udah cukup. Dan bahkan bisa kita menyaksikan kalau para pasukan dari tim Geek Fam tadi Lutfi-nya udah di dive in ke arah Kenzie. Sayang aja pasifnya dari Lutfi ini masuk lagi Lutfi-nya ke dalam. Iya, tapi Baloiski belum ada Flash of the Oasis aja ini kencang juga ya. Iya. Oke. Tapi Winter Crown juga untuk Helra sekarang akan menuju ke arah ganti sepatu mungkin nanti Oracle biasanya yang digunakan atau bahkan Windtalker. Terserah. Tapi ya sekarang masih sabar dulu untuk Geek Fam. Waduh, info. Marcel. Ada Marcel. Ada Kairi di depan sana. Akankah coba ditangkap oleh Baloiski. Masuk terlalu dalam reload manipulation dan bakal Lutfi. Standby flicker dikeluarkan karena mentargetkan ke arah belakang. Satu hit terakhir. Kiboy menutup. Baloiski-nya hilang. Tapi Golden Hour di sana membuat Metal Beyond Event tidak bisa dimainkan Majenski. Terkena shutdown. No way. Damage-nya kehilangan banget Marcel. Damage-nya cukup besar. Akhirnya ter-takedown. Sasuke Misernya nyala. No way, Aboy tanpa adanya frontliner ini akan sangat berat untuk tim Geek Fam. Wah, itu adalah sebuah Golden Hour yang benar-benar di Golden Hour-nya. Tapi ya memang menahan dan akhirnya Battle Mirror rematch-nya cooldown-nya habis. Iya, jadi bukan untuk menghentikan damage dari Kenzinski, tapi Iya. gimana Kenzie-nya nggak bisa pulang. Betul. Oke, bermula memang dari Marcel yang tertangkap. Dibalikin dengan adanya damage yang cukup optimal juga dari Kelra. 2 tukar 3. Dan ngebuat dari Geek Fam ini tidak akan bisa langsung buru-buru nih. Mengeksekusi ke arah Lord-nya. Karena sebentar lagi juga ini bakal menjadi Lord yang evolve. Lord Dance bakal kita lihat macro play seperti apa yang akan bisa diperlihatkan oleh keduanya. Karena sebenarnya ya Geek Fam walaupun tadi dari segi teamfight-nya kalah. Tapi tetap mereka masih punya keuntungan dengan laju wave minion di arah bottom lane yang akan mendorong terus. Laju wave minion ya, jangan lupakan loh. Best turret dari Geek Fam sekalipun semuanya masih utuh. Sembilan ya? Total, utuh 99-nya. Onyx bahkan cuma dapetin objektif 1 ul. Oke. Dengan adanya Baxia, catatan. Alright. Tapi Kelra concentrate ya. Nyari sustain juga pastinya. Dan kali ini Lord sudah mulai dipegang oleh Geek Fam. Karena Lutfi-nya udah mulai kelihatan.
harus menahan wave minion tapi Dipaksa? wah, Really? Kyrie mencoba untuk melakukan steal tapi kali ini lihat Kyrie-nya dihentikan pergerakannya dan Kyrie berhasil mendapatkan lord steal dari Kyrie. No way. Padahal Kyrie udah terkena golden hour dari Skiboy itu sendiri. Tapi dengan kehilangan Kyrie dan wave menuju ke arah lord yang selanjutnya. Mampukah Geek Farm kali ini tetap bisa menembus atau clear lordnya minimal? ya ini harusnya bakal keluar sih sekarang. Tapi Geek Fam bakal coba untuk nahan atau bahkan mereka cuekin kah? Lord bawahnya harusnya enggak. Mereka bakal tahan dulu. Magic Sentry telah diaktifkan. Mendeteksi keberadaan pemain dari Geek Fam. Tapi lihat di atasnya ini juga udah mulai diganggu lagi nih dengan adanya dorongan wave dari Marcel. Iya, Marcel. Dan Marcel sepertinya udah mulai harus main ke arah belakang sih. Suns sudah mulai terlalu bebas dan harus diperhatikan. Sedangkan para pasukan dari tim Geek Farm mereka nggak boleh kehilangan Kenjitski lagi. Kenjitski benar-benar poin utama. Clear minion dengan adanya Aboy dan Lord segera hilang. Tapi sayangnya masih ada satu wave full. Ya, tapi ini masih netral berarti ya. Lord didapetin walaupun dengan adanya Kyrie yang ditukar nyawanya akhirnya Geek bisa berhasil untuk bisa melakukan adanya defensif terhadap Lord Evolve. Harusnya tapi ya, tapi ini dia dengan Baloiski yang masih mencari targeting siapa yang akan ditangkap. Oke. Lutfi? Lutfi dari Akan tadi. frontliner? Kalau menurut gua Lutfi mau main frontliner boleh. Tapi kalau Lutfi bisa main ke arah Aboy itu mungkin lebih mahal. Iya, ya. Karena kan Brave Fighters kali ini ya Aboy kalaupun dia bisa ngindarin dia nggak bisa bantu follow up yang lain. Sedangkan damage dealer yang cukup besar selain Kenzie ya ada di Aboy. Yap, dengan continuous team fight ya. Yang diharapkan juga sama Geek Fam nantinya. Nih Geek Fam tadi udah nge-swing jauh banget kan. Lumayan tuh di angka hampir 3.000. Tapi masih belum menemukan gimana caranya mendapatkan finishing touch tersebut. Ya sulit. Dengan adanya high ground sulit. Dan Marcel sekarang winter. Ini menjadi pembeda juga. Karena memang dari tadi kita terlalu terpaku ke Aboy Kenzie dan Suns terlalu bebas. Marcel kali ini bisa tukar dirinya atau buying time dengan adanya winter yang dia miliki. Target langsung ke belakang Iya ya. langsung ke arah Suns. Karena Suns cukup menentukan kemenangan tim fight dari tim Onyx. Lihat asisnya 10 Iya. Poking damage Sky Piercer-nya. Void Blast, Void Kristalnya. Semuanya itu menghentikan laju Onyx. Oke. Dengan mungkin targeting nanti menuju ke arah Suns. Tapi masalahnya kan ini lagi main di area defensifnya Onyx kan. Kalau masuk terlalu dalam juga kan ini menjadi hal yang dipertimbangkan nih sama Geek Fam. Karena cukup berbahaya. Ini ibaratnya nyawa yang lagi tersisa sisa satu nih untuk di match ini. Yes. Jadi ya mereka harus manfaatkan sebaik-baiknya. Menunggu lagi next objektif untuk Lord Evolve di dalam 25 detik ke depan. Ya. Dan sekarang bener-bener tenang banget. 10 of down, tidak ada gerakan. Kuncinya untuk Geek Fam sabar dulu. Oke. Dia sabar dulu, dia gak boleh terlalu terburu-buru. Bahkan flicker. Terkadang tuh suka banyak yang, ya gue masih ada flicker. Dan tapi flickernya dibuang untuk defensif. Itu jadi lumayan mubazir Ul. Dibandingkan gak ada make a move. Kalau harus ada spell-spell yang dibutuhkan tuh keluar dengan tidak perlu. Oke, wasting ya. Ya, ngebuang banget jadinya. Yes. Dan sekarang Lord sudah mulai ditarik nih ke area dari Geek Fam. Tapi jangan lupa, Kiboy punya golden hour. Itu yang akan bikin miskalkulasi nantinya. Lihat. Kiboy berani, dia buka mata. Dia cari di mana para pasukan dari tim Geek Farm supaya visionnya jelas. Tapi ada satu yang gak ditemukan sama Kiboy. Gak ada Baloiski. Kiboy gak nemuin kuncinya. Karena kuncinya dari Geek Farm ini ada Baloiski. Iya, konsil udah dibuka juga. Tapi ya sebenarnya kalau ngelihat dari Baloiski, gun ya untuk makan Kiboy. Karena itu bakal bahaya, bisa dibalikin keadaannya. Pertama dibalikin atau enggak minimal sia-sia kalau flickernya. Kalau cuma tsunami slam gak masalah. Oke. Karena balik lagi ya dengan adanya tsunami slam ini ngebuat dari Onyx juga memperhitungkan kembali nih. Takut-takut bisa ditangkap. Dan masih ditarik ulur Lordnya. Lord Dance yang cukup panjang sekarang. Tadi kalau kita lihat Kyrie di Lord sebelumnya berhasil untuk melakukan steal. Yes. Dan sekarang ini harusnya akan membuat dari Geek lebih aware lagi. Ini tegang juga untuk para tim dari Geek Farm yang berada di bench. Yep. Karena ini menentukan mereka sekali sebelum mereka turun ke bawah sih. Ditambah lagi jangan lupakan ini adalah tiket ke IWC MSC Paris. Tiket pertama ya, atau jadi grand finalist pertama juga. Alright, udah mulai kelihatan Lutfinya di arah bottom lane dan bakal di-commit Lordnya. Konsil, Marcel ketangkep. Marcel gak boleh ketangkep kali ini. Dan para pasukan dari tim Geek Farm mereka tidak sana bakal coba ditangkap. Golden Hour sudah disiapkan. Tak suara tetesan dari Rumor Population Marcel with the crowd. Dan di depan sana Kyrie.
Berhasil mendapatkan lock. Marcel masih ada immortality yang press wall di depan sana all in. Tapi saat sedikit mencoba untuk membuat Kairi bisa menuju ke arah belakang. Tsunami Slam, blasting duet from Kensinski. Tidak membuat Kara gentar. Maka dipukul balik ke arah belakang. Kehilangan Nazara dan juga Paloy. No way. Kickbomb mereka kehilangan Paloy. Kehilangan 2 member dengan 60 detik. What happened? Kickbomb. Dia tadi di area perebutan tapi Kensinski sabar dulu bakal coba untuk dikejar. Kelra dan juga Lutfi. Kensinski dikejar habis-habisan. Masih ada betul rematch. Tapi di depan sana Lutfi mencoba untuk memecahkan immortality. Dan lihat Kensinski bakal coba di cover. Dibalaskan base-nya terbuka dan saat bebas. Masih ada immortality. Lutfi Fitri Kelra. Immortalnya pecah. Nampaknya Kelra tercatat. Tidak bisa selamatkan dan Geekfam masih ada asa. Lihat di sana Kensinski bebas. Mereka akan coba fokus menuju ke arah base-nya. 60 detik yang sangat lama untuk kedua member dari Geekfam dan juga Onyx. Iya tadi itu wave tapi lihat Kenzie. Kenzie akan menghantui adanya defensive manuver yang lagi dilakukan sama Keyboy. Yes, benar banget. Tapi sayang sekali manuver yang dilakukan Kenzie kali ini tidak bisa lagi karena San sudah hidup. Sedangkan kegridian Kelra yang juga ternyata seorang manusia walaupun dia gold standard. Kelra ingat di dalam bahasa Indonesia nafsu membunuhmu. Oh begitu udah. Dalam bahasa Filipina? Maaf, Ya. besok belajar lagi sama KB deh. Tapi tadi momen di Lordnya juga sih. Pertama Golden Hour. Kairi gak ada damage tadi buat nyicil ke arah Lordnya. Jadi gak pas gitu loh untuk kalkulasi retributionnya. Tapi pas Golden Hour-nya beres, kena Airborne Lord. Yes, dan ini dia yang bikin semuanya bertarung habis-habisan untuk di game yang ketiga ini. Tapi Kensinski benar-benar nyelamatin dirinya dan itu kesempatan yang sangat tinggi membuat dirinya selamat walaupun immortality-nya pecah. Berkat turret. Ya. Berkat turret Oke dan Golden sekarang udah mulai seimbang ya. Tapi ya yang, menit 24 juga ya. benar, tapi yang berbeda jauh adalah tetap Geekfam masih punya keunggulan dengan turret-turret yang berdiri dengan cukup banyak. Yes, betul sekali Ul. Jadi jangan sampai Onyx kelepasan nih dengan adanya base yang tadi kedorong sama wave minion. Betul sekali. Ini benar-benar Onyx akan mikir keras banget untuk dapetin Kenzie sih. Iya. Ini mereka mikir keras, pusing pasti palanya. Ya sebenarnya bisa kan nangkep dari Keyboy-nya tadi. Tapi Sulit. Iya, Itu dia. butuh perfect timing. Oke Keyboy, maka coba dimakan Tsunami Slam di depan sana. Dan ada informasi yang didapatkan adalah Keyboy tetap tidak membuka Golden Hour-nya. Purify aja. Purify aja, that's it. Karena mungkin dia ngerasa Purify akan lebih oke yang hilang dibandingkan Golden Hour-nya. Oke. Dan masih ya, belum ada inisiasi berlebih lagi menuju ke arah Lord-nya. Waduh, Tarik hati-hati. lagi. Hati-hati untuk para pasukan dari tim Geekfam. Rumputnya gelap. Wah ini visionnya terbatas ya. Tapi masalahnya untuk Kairi ya juga cukup pede pastinya untuk mencari informasi HP dari Lord-nya. Bahkan dicicil-cicil balik juga kan. Lord Dance. Tinggal Geekfam kayaknya nunggu nih wave bawahnya mungkin ada yang show karena harus ada yang pegang dari Onyx. The Kingslayer mulai menunjukkan taringnya di game yang ketiga. Mulai panas mereka. Mereka membuat Onyx yang sudah memenangkan 2 game secara berturut-turut dengan flawless. Kali ini dipaksa untuk Lord Dance. Dan bahkan kita lihat di depan sana ada Console Gaming menargetkan menuju ke arah Lutfi. Masih ada Immortality dengan ada Tsunami Slam. Lutfi mencoba untuk bertahan. Tapi nampaknya Lutfi masih mencoba untuk bertahan dan Lutfi still survive in the bottom lane. No way. Geng-gengnya gagal. Terpaksa ditutup dengan adanya Golden Hour. Kensinski di depan sana. Maka coba ditarget sama Sans. Tapi ternyata Marcel menargetkan ke arah seorang Sans. Dua timnya berbeda. Gak ada jalan untuk pulang. Reward Variable Legend tertangkap dengan adanya Kairi. Dan masih bisa selamat. Di cover dengan sangat baik. Geekfam dan juga Onyx. Mana tepuk tangannya? Wow! Wah intensitas tinggi. Ganking karena Lutfi yang gak berhasil. Bahkan Immortalnya juga gak pecah. Dibalikin upaya lagi dari Onyx tadi dengan membuka Golden Hour dan gak ada yang tumbang. Sampai kita ngelihat lagi Lord Dance dengan masih Lord yang sama. Yes, Ul. Ini dia team fight yang ditunggu. Team fight yang dinantikan. Dan bahkan di depan sana Paloy memaksa seorang Keyboy. Tsunami Slam telah dikeluarkan. Target menuju ke arah Nazara. Tapi damage yang diberikan dari seorang Abe terlalu sakit. Bahkan Marcel di depan sana ingat jangan lupakan. Marcel tidak memiliki flicker kembali. Yep. Ini bisa menjadi sebuah problem kalau Marcel ter-takedown. Dan Lutfi kali ini menjadi artis papan atas di arah bottom lane. Pincar ya. Pincar. Ditempelin, dikerumunin warga ya. Alright, tapi masih dengan adanya Lord Dance.
Ini bener-bener gak peduli siapapun yang dapat Lord. Siapapun yang menangin tim fight-nya ini harusnya akan bisa selesai sih. Ya, aku setuju banget. Tapi sih lihat tidak sadar ditabrak dengan ada T-Boy. Langsung dari World Manipulation untuk masih bisa selamat. KRI sekarang full maut. Damage-nya dari Aboy Bu. Jubuneng nggak bisa dibendung bener-bener. Nggak bisa dibendung. Dipaksa mundur lagi. Dan Geek Fam bener-bener mau maksimalin tumpukan wave minion di arah bottom lane. Itu mau gak mau harus bener-bener ditahan sama Onyx. Balochi di belakang Marcel terperangkap dari sana. Kiboy coba untuk menutup 3 pemain bermasuk dari tim Onyx. Perhatikan pergerakannya dan bakal Kelra bersinar dengan adanya Zaman Force. Berhasil menggunakan 2 immortality. Target mereka berubah menuju ke arah Balochi dan juga ke arah Marcel. Retribution Nazara berhasil mendapatkan lot tapi nampaknya Kenzinski gak bisa bertahan dengan blessing duetnya. Immortality pecah bersama dengan Kiboy. Kenzinski-nya hilang dan Nazara. 12 petenya tertinggal harus terteksa. No way! Geek Fam mendapatkan Lordnya. Tapi mereka tersisa 1 member yang hidup dengan 60 detik. Oh my God. Ditutup dengan triple kill dari Sans ya. Walaupun ya Sansnya udah ngelepas Skyfire seharusnya. Iya. Tapi di saat itu dia dapetin chain kill. Iya, chain kill-nya dan lihat 50 detik apakah mampu? Aboy di depan sana, bakal coba ditutup dengan adanya Golden Hour. Sans tidak bisa masuk lebih dalam, tidak ada minion di sana. Dan wave yang sangat mahal dari Geek Fam benar-benar menghentikan permainan dari Onyx supaya tidak bisa one strike push. Kita bakal masih menyaksikan super wave minion di tengah. Iya, karena wah lihat bakal difokuskan dulu inner turretnya dan membiarkan Lutfi berjibaku dengan banyaknya minion yang mendorong. Zoning out, menuju ke arah seorang Aboy dengan Zaman Force dari seorang Kelra. Coba untuk dapetin 1 Bapes turret. One strike push, harusnya nggak mampu. Karena di-clear dengan sangat baik Aboy. Save the team for Geek Fam ini. Wah dibalikin kah? Sepertinya masih belum sampai. Baloiski gak mau buang flickernya. Di-fight dengan 4 pemain dan mengawal karena Lordnya itu juga ternyata masih belum bisa membuat dari Onyx melakukan endgame barusan. 30 menit game berjalan. Geek Fam masih bertahan, Onyx masih bertahan, tapi lambat laun ini semuanya sudah mulai dikuasain sama Onyx. Yes, dan ini dia harga tiket EWC yang terlalu mahal. So Velodrome mana tepuk tangannya? Itu dia, getaran Velodrome malam ini membuat tiket IWC MSI terlalu mahal untuk diperebutkan. Ya mahal banget pastinya ya. Nyisakan 1 game aja yang dibutuhkan oleh Onyx, tapi Geek Fam berjuang sekuat tenaga untuk bagaimana bisa mendapatkan poin di game yang ketiga dan memperpanjang series ini. Bentar lagi Lord Evolve berikutnya akan muncul. Tapi lagi-lagi Onyx mereka punya 1 PR besar yaitu wave minion yang bertumpuk terus menerus. Dan setidaknya harus mengutus 1 pemain untuk bisa menahan bagaimana laju wave minion tersebut. Sehingga team fight-nya ini bakal timpang. Betul sekali. Dan Kelra sadar diri. Dia nggak bisa main di sini. Dia nggak dikasih kesempatan bermain. Jadi dia datang benar-benar di akhir sekali. Bener-bener ketika semua udah keluar sisinya, baru dia bisa masuk, Ul. Oke. Lordnya udah mulai dipegang sama Geek Fam sekarang. Udah gonta-ganti item semuanya juga. Winter Crown Immortal itu bakal menjadi sebuah bare minimum untuk di menit-menit sekarang. Dan harusnya ini Onyx bakal coba untuk kontes kah konsil? Oh, konsil. Marcel menjadi target utama mereka. Kyrie mencoba untuk melakukan sweeping. Tapi Baloiski masih belum terdeteksi. Kelra menjadi target utama mereka. Zaman Force dikeluarkan Marcel. Kali ini masih ada Winter Crown. Tapi tidak memiliki immortality dan Marcel take down. The power of retribution akan dikeluarkan. Apakah berhasil? Tsunami serta Polo yang damage dan Kyrie. Lagi-lagi masih mendapatkan lock dan 2 Winter Crown untuk Kenzie dan juga Kelra. Tidak ada yang bisa melakukan Polo yang damage. Geek Fam memang hanya kehilangan Marcel. Tapi Onyx mendapatkan lock dengan member yang penuh. Iya itu dia. Kerugian berbalik jadi buat Geek Fam. Mereka kehilangan Lordnya, mereka kehilangan Marcel dalam 55 detik ke depan. Dan jangan lupakan ini Lord Evolve. Oke, Lord sudah mulai menuju ke arah mid lane. 40 detik masih terlalu lama di lane half down. Untuk bisa Marcel kembali lagi hidup. Dan di depan sana Nazara memberikan badan untuk menutup jalan dari Kyrie. Mengisolasi semua pemain dari tim Geek Fam agar fokus ke arah tengah. Mencoba untuk menangkap Kiboy. Jangan lupakan ada Golden Hour. Clear minion dilakukan. Mereka mencoba untuk fokus dari atas kiri. World Manipulation ke arah belakang. Zaman Force. Aboy! Take down. Fokus ke arah belakang. Bisa terbuka depan dengan Brand Factor. Blessing with Gambamu dan Onyx berhasil mendapatkan tiket
ke IWC Bali.